Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi analisis jalur atau path analysis, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang analisis jalur baik secara manual maupun menggunakan aplikasi. Menurut Graham Upton dalam bukunya Understanding Statistics yang menyatakan bahwa path analysis is a method of describing and quantifying the relationship of a given variable y to set of other variables. Each of the variables may have a direct effect on y, as well as indirect effect via other variables. It is difficult to infer causation without an experiment, but by describing a system of interrelationships, path analysis can take a step toward cause and effect inference. Jadi, analisis jalur adalah metode yang menggambarkan dan menguantifikasikan hubungan variabel terikat terhadap variabel-variabel lain. Masing-masing variabel memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung melalui variabel lain terhadap variabel Y. Dengan demikian, tampak jelas bahwa apabila peneliti melakukan analisis korelasi dan regresi, maka sebenarnya peneliti baru sampai pada tahap analisis hubungan dalam menjawab hipotesis. Seberapa besar variabel Y dapat diprediksikan oleh variabel independen XI, tapi belum sampai pada tahap analisis kausal yang harus menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh kausal variabel-variabel eksogenus XI terhadap variabel-variabel endogenus YI, baik langsung atau direct, tidak langsung, indirect, maupun secara total. Nah, nanti untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari data analisis yang akan kita lakukan, kita akan masuk ke link https://quantipsy.org Sobel. Ini adalah contoh kasus yang akan kita analisis. Untuk variabel eksogenusnya terdiri dari X1 dan X2. X1 adalah kualitas, kemudian X2 adalah harga. Untuk variabel endogenusnya terdiri dari Y1 dan Y2. Y1 adalah kepuasan, kemudian Y2 adalah volume jual. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke data atau di dokumen Excel untuk menganalisis data tersebut. Nah, ini adalah contoh soal yang akan kita analisis menggunakan Lisrel. Ini adalah data hipotetik pemasaran gula aren. Data diukur menggunakan skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. 1 tidak berkualitas atau baik atau puas atau dan lain-lain. Kemudian 2 kurang berkualitas, baik, puas dan lain-lain. Kemudian 3 cukup berkualitas, baik, puas dan lain-lain. Kemudian 4 berkualitas, baik, puas dan lain-lain. 5 sangat berkualitas, baik, puas dan lain-lain. Kemudian untuk berubah eksogenus X1 dan X2, X1-nya adalah kualitas yang diukur dari 3 indikator penilaian atau 3 pertanyaan masing-masing menggunakan skala Likert. X2, harga diukur dari 3 indikator penilaian atau 3 pertanyaan masing-masing menggunakan skala Likert. Berubah endogenus Y1 dan Y2. Y1 merupakan kepuasan konsumen diukur dari 4 indikator penilaian. Kemudian Y2, volume penjualan dari 15 pertanyaan masing-masing diukur dengan skala Likert. Ini adalah konsep model yang akan kita analisis. Kita akan mengetahui apakah yang pertama adalah hipotesis yang perlu nanti kita harus ketahui. Yang pertama adalah apakah X1 ini adalah kualitas berpengaruh positif terhadap Y2 atau volume jual. Kemudian yang kedua, apakah X2 harga
berpengaruh positif terhadap Y2 atau volume jual. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Y1 kepuasan berpengaruh terhadap Y2 volume jual? Apakah ada pengaruh positif Y1 terhadap Y2 volume jual? Kemudian, apakah ada pengaruh X1 kualitas terhadap Y1 kepuasan? Kemudian X2, apakah ada pengaruh positif X2 harga terhadap Y1 kepuasan? Dan juga apakah ada pengaruh X1 kualitas X2 harga dari Y1 kepuasan terhadap Y2 penjualan volume jual. Jadi Y1 ini akan menjadi variabel mediasi X1, X2 terhadap Y2 atau volume jual. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung saja ke model analisis. Pertama kita buka, kita copy dulu data kita ke Notepad, aplikasi Lizrel. Data yang bisa dibaca salah satunya berbentuk TXT. Kita copy, kemudian Notepad, paste. Ini kita klik simpan, save. Kita buat folder baru, data Israel, new folder, latihan analisis Lizrel. Data aren. Dan kita close. Selanjutnya kita buka aplikasi Lizrel. Kita klik new, atau bisa kita langsung klik di sini new. Kita klik simplest playlist data, karena di Lizrel, aplikasi Lizrel hanya bisa menganalisis data dalam bentuk playlist. Kita klik OK, kemudian kita import data yang sudah kita simpan. Israel, data data aren 1. Oke, nah, sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita klik data, define variable. Data ini kita harus rubah tipenya itu dalam bentuk continuous. Kita klik variable type dan continuous, centang apply to all. Oke. Kemudian klik OK. Nah, data kita sudah dalam bentuk tipe continuous. Selanjutnya kita klik new, kemudian
pad diagram ini tujuannya nanti untuk melihat pengaruh langsung data kita. Kemudian klik OK. Nah, kita diminta untuk menyimpan data kita. Kita bisa tulis data aren 2, kemudian tes save. Kemudian selanjutnya kita klik setup variable. Nah, karena kita ingin menganalisis pengaruh, maka kita klik ini create. Kita browse data kita yang tadi yang dalam bentuk SF, dan open, kemudian OK. Sebelum kita OK, kita klik next dulu. Jumlah data yang kita gunakan adalah 79. Klik di sini 79. Kemudian tekan OK. Nah, pada data observe kita harus kunci dulu mana yang variabel endogenus atau variabel terikat. Variabel terikat adalah kepuasan dan volume jual. Selanjutnya kita akan gambar diagram padnya. Ini adalah volume, kemudian ini adalah kepuasan. Ini variabel exogenusnya, kualitas, ini adalah harga. Kemudian kita akan hubungkan variabel exogenus dan endogenusnya. Ini kualitas, oke, kemudian kepuasan, untuk melihat hasil nilai estimate-nya, kita klik ini run. Nah, karena kita tidak menggunakan sistem coding, kita klik run lagi. Berdasarkan model structural model estimate, ini merupakan diagram jalur atau diagram pad, dan ini merupakan nilai estimate atau besaran nilai pengaruh variabel exogenus terhadap variabel endogenus. Misalnya di sini adalah kualitas terhadap kepuasan, besaran pengaruhnya sebesar 0,25%. Kemudian harga, persentase pengaruhnya terhadap kepuasan 0,31. Kualitas terhadap volume penjualan sebesar 1,02%. Harga terhadap volume penjualan sebesar 0,60%. Kemudian kalau kita ingin mengetahui apakah pengaruh ini signifikan atau tidak, kita bisa melihat menggunakan t-values atau t-statistik. Di sini sudah ada nilai t-statistiknya. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa tingkat validitas data jika t hitung lebih besar daripada t tabel sebesar 1,66, maka terdapat pengaruh signifikan. Nah, jika kita lihat dari variabel kualitas, ada pengaruh signifikan
signifikan yang positif terhadap tingkat kepuasan, yaitu di mana nilai T hitungnya lebih besar daripada 1,66. Begitu juga dengan harga terhadap tingkat kepuasan, yaitu T hitungnya sebesar 2,73 lebih besar daripada 1,66. Kemudian kualitas terhadap volume penjualan, tingkat signifikannya sebesar 6,61 lebih besar daripada 1,66. Kemudian harga terhadap variabel volume penjualan juga lebih besar daripada 1,66. Jadi terdapat pengaruh positif atau pengaruh yang signifikan yang positif terhadap variabel dependen dari variabel independen atau variabel exogenus terhadap variabel endogenus. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menghitung pengaruh tidak langsung? Nah, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung, kita menggunakan nilai estimate. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menghitung berapa pengaruh tidak langsung variabel kualitas melalui tingkat kepuasan terhadap volume penjualan, maka caranya adalah kualitas dan variabel kepuasan memiliki persentase nilai estimate 0,25. Kemudian kepuasan terhadap volume sebesar 1,01. Jadi untuk mengetahui pengaruh tidak langsungnya 0,25 dikali 1,01. Nah, inilah cara menghitung pengaruh tidak langsung kualitas, variabel kualitas terhadap volume penjualan melalui variabel kepuasan. Nah, kemudian untuk mengetahui pengaruh tidak langsung tersebut signifikan atau tidak, kita bisa menggunakan analisis Sobel. Kita bisa menggunakan Sobel analisis. Kemudian kalau untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh langsung, kita menggunakan T values atau T statistik. Mungkin hanya itu untuk analisis sekilas tentang analisis jalur atau PET analisis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.